Halo semua, apa kabar semuanya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, banyak rezeki dan banyak uangnya. Kali ini Mimin akan menyuguhkan rangkuman film yang dibintangi oleh Sammo Hung, menceritakan tentang balas dendam anak-anak yatim piatu kepada sekelompok mafia yang telah membunuh keluarga mereka. Selanjutnya mari kita simak alur ceritanya. Dikisahkan pada zaman dahulu kala di negeri Tiongkok sana, seorang dokter atau tabib baik hati, menolong seorang anak, yang kemudian dibawa ke klinik milik dia. Sepertinya sakit si anak sangat parah, karena makan pun susah. Dengan setia si tabib mengobati dan berpesan kepada salah satu anak yang setia menemaninya bahwa ilmu pengobatan sangat perlu dipelajari. Namun sayang, pada suatu ketika, klinik sang tabib dibakar oleh orang-orang tak dikenal yang mungkin mafia. Para mafia tidak suka kepada sang tabib karena banyak menyelamatkan anak-anak yatim piatu terlantar, dan nyawa sang tabib tidak selamat, karena dia menyelamatkan dua anak yang terjebak dalam api. Banyak dari anak-anak asuhan sang tabib yang kemudian ikut dibantai, sementara dua anak ini diselamatkan oleh seorang biksu, dibawa ke sebuah gunung, keduanya kemudian digembleng dan dilatih ilmu bela diri oleh sang guru, sampai mereka menginjak dewasa. Dan inilah mereka. Mimin akan memberinya nama Huope dan Huopa. Saat ini mereka telah menjadi remaja yang mahir ilmu bela diri kungfu. Kita tinggalkan mereka, kita menuju kota asal mereka. Di kota ini ada dua mafia berkuasa. Yang pertama mafia macan hitam dipimpin seorang bernama Bos Lee. Bos Lee dibantu tiga orang kepercayaan. Mereka masing-masing disebut si macan satu, dia mengurusi keamanan. Kemudian si macan 2, dia mengurusi keuangan dan perjudian dan macan 3 mengurusi pelacuran dan wanita. Dan mafia satunya bernama Mafia Laut Utara, dipimpin seorang bernama Bos N, dia hanya dibantu anaknya yang akan kita sebut si Suang Si. Kedua mafia ini sangat kejam kepada penduduk, bisnis mereka menguasai pelabuhan, perjudian, candu, penyelundupan, pemerasan, pelacuran dan perdagangan manusia. Diceritakan bahwa saat ini, Bos Lee sedang menyeleksi beberapa anggota mafia, untuk dijadikan macan keempat. Ada 8 pemuda terpilih, namun pada kesempatan itu ada satu pemuda yang sedang diadili karena membakar perahu mafia macan hitam. Satu sabetan besi panas membunuh si pemuda. Dan inilah Huope, dia tak bergeming saat besi panas mengarah kepadanya. Dia mengatakan tidak takut saat ditanya oleh Bos Lee. Huope rupanya telah turun gunung dan bergabung dengan mafia macan hitam, dan terpilih ikut seleksi, dan beberapa ujian ini berhasil dia selesaikan. Beberapa lolos, kemudian syarat terakhir disampaikan Bos Lee, barang siapa mampu membawa kepala bos mafia Laut Utara, maka akan jadi macan keempat. Dan inilah Huope. Dia telah berhadapan dengan Bos N dan setelah sebelumnya dia berhasil menghabisi para pengawal Bos N. Kemampuan bela diri Bos N sangat hebat, serangan pedangnya sangat kuat, namun kemampuan Huope mampu mengimbangi. Bahkan satu pukulan keras ke kepala, mampu menggoyahkan Bos N, yang dilanjutkan dengan beberapa pukulan di dada dan perut, membuat Bos N terdorong, dan secara tidak sengaja pedangnya memutus lehernya sendiri. Huope segera mengambil kepala Bos N dan memasukkan ke dalam kantong, tapi kemudian anak buah Bos N berdatangan mengepung. Dengan kantong kepala diikat di pinggang, Huope bertarung dengan puluhan bahkan ratusan anak buah Bos N. Huope berjuang sendiri menghadapi para anggota mafia Laut Utara ini tanpa kenal rasa takut. Seperti tidak merasakan nyeri akibat beberapa luka sabetan golok para anak buah mafia Laut Utara, Huope bertarung sangat gigih, menghabisi satu persatu para pengeroyok ini. Bukan makin sedikit, geng mafia Laut Utara makin banyak berdatangan mengepung dan menyerang Huope, dan pada satu kesempatan, Huope harus terlempar dan terjatuh. Namun seseorang mencoba menyelamatkan Huope, dengan melemparkan sejumlah petasan ke arah para geng mafia Laut Utara, sementara Huope masih tak berdaya dengan luka di tubuhnya. Suan Si yang mencoba mengejar Huope, harus kecewa, karena Huope telah menghilang. Huope telah dibawa ke markas mafia macan hitam, dengan kantong kepala dia pegang kuat-kuat,
dia membuktikan bahwa ia mampu dan berkendak menjadi macan keempat sekaligus anak angkat Bos Lee. Sementara Xuanxi harus menahan marah saat melihat kepala ayahnya digantung di pasar kota, kemudian dia berjanji kepada anggota mafia Laut Utara untuk membalas dendam. Huo Pe telah terpilih menjadi anak angkat Bos Lee, dia saat ini sedang dibuatkan tatu macan oleh orang kepercayaan Bos Lee. Dan saat pembuatan tatu si orang kepercayaan ini menceritakan bahwa mafia macan hitam punya gudang harta, yang kuncinya dipegang oleh macan 2 dan macan 3. Pintu gudang dapat dibuka, apabila kedua kunci dipadukan. Dan inilah rumah bunga, rumah bisnis pelacuran dan judi milik mafia macan hitam. Huo Pe sering singgah di sini, dan mempunyai kebiasaan unik, memancing tapi ikannya diberikan ke orang lain. Bos Lee sangat bangga dan bersyukur dia telah mendapatkan pemuda terpilih yang telah menghabisi musuh bebuyutan sekaligus menjadikan mafia macan hitam semakin ditakuti. Tapi, di tempat lain sekelompok orang sedang berkumpul dan mendeklarasikan satu geng bernama Geng Anak Yatim Piatu. Mafia macan hitam makin menjadi, mengejar Xuanxi juga mereka semakin bertindak arogan dengan semakin melebarkan kekuasaan dan menghabisi para geng mafia Laut Utara. Untuk melepas rasa penat, Huo Pe sering menginap di rumah bunga, dengan ditemani satu perempuan cantik, yang merupakan bintang rumah bunga. Huo Pe telah menjadi salah satu orang yang sangat dipercaya Bos Lee, termasuk saat berbisnis, bahkan bisnis pengiriman tenaga kerja ke luar negeri. Dan, seorang wanita cantik yang menjual jasa perbaikan pakaian, suatu ketika diminta memperbaiki baju Huo Pe. Rupanya dalam baju berisi secarik kertas pesan, di mana menginformasikan bahwa mafia macan hitam punya gudang yang salah satu kuncinya dipegang macan ketiga. Dan inilah Huo Pe, rupanya dia adalah pimpinan geng anak yatim, rupanya Huo Pe bekerja sama dengan Huo Pe menghancurkan geng macan hitam, dengan peranan masing-masing, saat ini Huo Pe dan geng sedang menjebak macan ketiga. Macan ketiga mengejar kunci yang dicuri, ia mengejar ke perkampungan. Kuncinya sendiri dibawa si wanita yang memperbaiki pakaian Huo Pe. Dan satu wajan air panas yang disusul serangan membuat macan ketiga marah. Anak buah macan ketiga tak berkutik, macan ketiga sendiri tak bisa melawan, saat beberapa anak buah Huo Pe menyerang dan mengunci dengan bambu. Macan ketiga tewas, kemudian anak buah Huo Pe menggeledah kantong bajunya, mendapati kunci, yang lalu kunci tersebut mereka ambil dan diduplikasi. Bos Lee telah menyaksikan macan ketiga telah jadi mayat, dia merasa beruntung, kunci yang dipegang macan ketiga masih ada, lalu Bos Lee menyerahkan kunci ke macan ke-1. Rupanya memancing adalah sarana bertemu antara Huo Pe dan Huo Pa, seperti saat ini keduanya melakukan pertemuan. Pada suatu malam, Huo Pe berulah, dia berjudi di rumah bunga, dan selalu kalah. Huo Pe sepertinya tidak mau berhenti, setiap kehabisan uang ia selalu meminjam dan menandatangani surat utang, sampai pada akhirnya dia dipanggil macan kedua. Huo Pe mengajukan pinjaman 3.000 tael, macan kedua menolak, namun dia terkaget saat Huo Pe memperlihatkan kunci gudang yang ia katakan ia rampas karena diduplikasi orang. Awalnya kunci akan dikembalikan ke Bos Lee, namun macan kedua sepertinya tertarik, dan mengajak Huo Pe mendatangi gudang untuk menguji keaslian dari kunci tersebut. Kunci terbukti bisa membuka, saat mereka masuk beberapa penjaga menunggui, dan macan kedua mengatakan bahwa kedatangan mereka atas perintah Bos Lee, akhirnya keduanya dapat menyaksikan sendiri tumpukan harta yang dikumpulkan mafia macan hitam. Setelah kejadian tersebut Huo Pe dan Huo Pa saling bertemu di tempat mereka biasa mancing, keduanya lalu saling memberikan pesan rahasia, kemudian Huo Pa sendiri setelah membaca surat menyusun sebuah rencana. Huo Pe rupanya menjebak macan kedua, supaya memberitahukan lokasi gudang harta, yang kemudian diinfokan oleh Huo Pe kepada Huo Pa. Dan sepertinya ada cinta segitiga antara Huo Pa dan Huo Pe kepada si gadis yang sering memperbaiki pakaian Huo Pe, sementara gadis rumah bunga pun jatuh cinta kepada Huo Pe. Pada suatu malam, Bos Lee mengajak Huo Pe mengelilingi rumahnya, menunjukkan beberapa senjata yang ia rampas dari musuh-musuhnya, namun tiba-tiba Xuanxi dan segerombolan anak buahnya datang, rupanya dia masih hidup dan akan balas dendam. Huo
Huope harus berhadapan dengan Duan Xi, sementara Bos Li menghadapi anak buah Xuan Xi. Pertarungan seru pun tidak bisa dihindari. Serangan-serangan Xuan Xi membuat Huope agak kerepotan. Serangannya begitu cepat, karena mungkin dengan emosi yang meledak-ledak ingin balas dendam. Serangan Xuan Xi sangat cepat dan kuat. Bos Li sendiri berjibaku menghabisi anak buah Xuan Xi. Berbarengan kemudian Huope berhasil mendorong dan menyerang Xuan Xi. Xuan Xi sepertinya mengalami luka dalam, namun dia kembali bangkit dengan terlebih dahulu goloknya menghamburkan pasir ke mata Huope, dan Huope pun seperti terhalang pandangan. Untung Bos Li segera membantu. Karung gandum dilempar Bos Li, dan kali ini Xuan Xi yang terhalang pandangan, dan sebuah serangan Huope menyudutkan Xuan Xi, dan dorongan Bos Li ke golok Huo akhirnya menamatkan riwayat Xuan Xi. Xuan Xi dan anak buahnya telah tewas dan kabur, dan saat Bos Li dan Huope keluar, mereka sangat terkaget saat melihat gudang candu mereka terbakar. Dan pelakunya adalah Huope beserta geng anak yatim, yang kemudian mereka dikejar oleh Macan Dua beserta anak buahnya. Macan kedua dipancing untuk mengikuti si gadis, sementara Huope terkepung oleh anak buah dari Macan kedua. Huope berjibaku melawan anak buah Macan kedua. Macan kedua sendiri kemudian bertemu dengan Huope, dan baru sadar telah masuk ke dalam jebakan. Kemudian muncul si gadis, rupanya orang tua si gadis dibunuh oleh Macan kedua, dan hari ini adalah balas dendam. Selain itu bahwa Huope berencana mengambil kunci yang dipegang Macan kedua. Entah apa kemudian yang terjadi dengan Macan dua, beralih ke Huope, dia berjibaku sendiri menghadapi kepungan geng mafia Macan Hitam. Namun sehebat apapun dia, menghadapi keroyokan begitu banyak orang, akhirnya dia kalah dan ditangkap para anggota mafia ini, dan dibawa ke markas mereka. Iklan dulu sebelum dilanjut, jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Saat sampai ke markas, Huope langsung disambut dengan perintah Bos Li, agar menghajar Huope. Namun perhatian semua teralihkan saat Bos Li mendapatkan laporan bahwa gudang harta diserobot dan dicuri para warga. Huope berniat menolong Huope, ia sangat terpukul melihat kondisi Huope, namun terjadi kebingungan dalam diri Huope. Bagaimanapun selama ini mereka telah menyusun rencana dengan Huope untuk menghancurkan mafia Macan Hitam, dan tak ingin rencana mereka gagal. Bos Li kembali datang, dan meminta Huope memotong lidah Huope. Namun kemudian datang Macan satu yang membawa mayat Macan dua. Namun penasehat Bos Li terkaget, karena melihat luka Macan dua seperti bekas pukulan tongkat Macan satu. Macan satu menyangkal ia yang melakukan pembunuhan Macan dua, dia malah mengancamkan pedangnya ke leher Huope, menanyakan siapa pelaku pembunuhan. Huope meminta Macan satu mendekatinya, ia seperti akan membisikkan sesuatu, namun yang terjadi kemudian, Huope menggesekkan lehernya ke pedang Macan satu, dan darah pun langsung menyembur dari leher Huope. Huope mengorbankan nyawanya demi sebuah tujuan agar penyamaran Huope tak terbongkar, dan menghancurkan mafia Macan Hitam bisa diteruskan. Sebenarnya Huope sangat terpukul dengan kemarian Huope, namun ia mencoba tegar, tak memperlihatkan kesedihan, dan pada suatu ketika penasehat Bos Li menginformasikan bahwa Huope diajak mengantarkan barang ke sebuah klinik. Dan singkat cerita, mereka sudah sampai di klinik dimaksud, rupanya di sana adalah merupakan tempat penahanan para pekerja yang akan dijual ke luar negeri, dan sebuah informasi berharga didapat Huope, mereka akan mengirim para pekerja ini tanggal 15 bulan ini. Dan di kesempatan yang sama, markas Macan satu didatangi si gadis rumah bunga, ia datang dengan ditemani satu rekannya. Macan satu sangat terkaget dengan kedatangan si gadis, ia menanyakan maksud si gadis sehingga datang menemuinya. Macan satu seperti belum percaya, namun kemudian ia mencumbu si gadis awalnya pasrah, namun satu kesempatan, dia mengambil tusuk rambutnya, dan mencoba menusuk Macan satu. Macan satu sigap, dia langsung menahan tangan si gadis, mencekik leher, kemudian dengan teganya dia menenggelamkan si gadis ke dalam bak mandi. Si gadis tewas tak berdaya. Macan satu sepertinya sangat bangga, kemudian ia mendatangi teman si gadis yang memakai baju kerudung. Dengan pedang atau pisaunya dia menyingkap kerudung, namun sebuah sabetan pisau langsung menyobek leher Macan satu.
Rupanya teman si gadis adalah teman dari Huopa dan Huope, yang selanjutnya akan kita panggil Mawar. Si gadis dan Mawar bekerja sama untuk membunuh macan satu. Boneka yang dipegang Huope ini adalah kenang-kenangan yang dititipkan si gadis untuk Huope, dan saat ini Mawar sudah bersama Huope. Huo pun menceritakan bahwa ia telah mengetahui lokasi 300 tenaga kerja yang akan diselundupkan. Dan inilah saatnya revolusi. Huope kemudian mengumpulkan para pengikut Huopa beserta masyarakat. Mereka melakukan unjuk rasa, menginformasikan klinik Bos Lee tempat penjualan manusia. Bos Lee sangat marah mengetahui bahwa Huope adalah biang keladi dari semua masalah yang ia hadapi. Ia kemudian memerintahkan pencarian Huope beserta para pengikutnya. Huope tidak tinggal diam, ia bersama pengikutnya melakukan perlawanan, dan kemudian salah satu anak buah Bos Lee, sekaligus kawan Huope kemudian bergabung dengan Huope. Dan inilah puncaknya, Huope beserta pengikutnya yang semakin banyak, mendatangi markas mafia macan hitam. Mereka berteriak-teriak hancurkan macan hitam. Huo meminta semua diam, dia kemudian mengajukan sebuah tantangan dirinya bertarung dengan Bos Lee. Hal ini dilakukan agar tidak ada korban lebih banyak dari kedua belah pihak. Bos Lee pun dengan pongah menerima tawaran itu. Dan inilah pertarungan mereka, dengan terlebih dahulu melemparkan api membakar markas mafia macan hitam. Huope telah berhadapan dengan Bos Lee. Dengan dikelilingi kobaran api yang terus membesar, keduanya bertarung, sama-sama memiliki keahlian ilmu bela diri di atas rata-rata. Mereka saling serang, saling pukul, saling tendang. Keduanya ingin membuktikan siapa dari mereka yang paling hebat, yang paling kuat, yang satu demi kekayaan atas nama si jahat, dan yang satu demi kemanusiaan, atas nama si pembela kebenaran. Yang satu ingin membuktikan dia adalah penguasa, sementara yang satunya ingin membuktikan bahwa kejahatan bisa dihancurkan. Beberapa kali Huope terkena serangan dari Bos Lee, dan hampir saja dia terjatuh ke dalam kobaran api. Beruntung dia masih bisa menyelamatkan diri, dan kembali bertarung, dan satu kesempatan tendangan Huo berhasil menjatuhkan Bos Lee. Bos Lee melayang menuju kobaran api, beruntung Huo memegang tangannya, tapi Bos Lee meronta dan melepaskan diri, dan inilah akhir kisah rangkuman film ini. Bos Lee terbakar di markasnya sendiri. Huo telah melumat mafia macan hitam, bukan untuk balas dendam, tapi untuk kemanusiaan. Warga kota kemudian hidup damai, semua atas jasa si anak yatim piatu, Huope, Huang Peihong. Sampai jumpa.